dulu, baru ke non-ideal, tapi pada dasarnya rumus dasarnya kan diturunkan dari yang non-ideal kan ya. Kemudian nanti dari yang non-ideal itu bagaimana jika nanti tekanannya itu sangat rendah yang mendekati 0 misalnya ya, pada tekanan 1 sampai 2 atm kan artinya nanti gasnya diasumsikan gas ideal, maka nanti keseimbangannya diasumsikan dalam kondisi ideal. Nah, tapi hari ini kita langsung masuk dulu ya ke kesetimbangan untuk gas idealnya. Sebentar, kok tidak nyala. Ya. Jadi kita masuk untuk kesetimbangan fase yang ideal dulu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ke kesetimbangan, flashback ke kesetimbangan non ideal itu kan nanti kalau misalnya dia itu fasenya gas, maka nanti untuk fugasitasnya di mana suatu besaran baru yang mewakili dari energi Gibbs-nya itu nanti rumusnya adalah YI CI dikalikan dengan P total sistemnya. Nah, kalau nanti dia itu dalam campuran, artinya adalah fasenya liquid maupun solid, gamma I dikalikan dengan PI setnya gitu ya. Syarat dari kesetimbangan itu bisa tercapai kalau tekanannya itu sama baik di fase 1 maupun fase 2, dan yang kedua adalah temperaturnya sama baik di fase 1 ataupun di fase 2, dan yang terakhir adalah energi Gibbs-nya di fase 1 itu harus sama dengan 2, di mana nanti energi Gibbs-nya itu karena susah ya dikorelasikan dengan besaran-besaran yang teramati seperti TPV, maka nanti akan diwakili oleh besaran baru yang disebut dengan fugasitas yang dapat diturunkan ke besaran-besaran yang dapat teramati seperti TPV. Nah, kalau pada komponen murni itu nanti T-due-nya ya di mana akan sama dengan T-bubble-nya gitu ya. Jadi temperatur embunnya akan sama dengan temperatur didihnya. Nah, tapi nanti kalau multi komponen maka temperatur due-nya itu tidak sama dengan temperatur bubble-nya. Nah, ini perlu dicentang ya. Nah, ini dalam kesetimbangan itu meskipun nanti TP kemudian kecepatan menguap mengembunnya itu sama gitu, tapi nanti untuk kalau dia komponen murni T-due-nya akan sama dengan T-bubble, tapi kalau dia bentuknya adalah campuran atau multi komponen maka T-due-nya tidak akan sama dengan T-bubble-nya. Jadi nanti kita akan lihat ke grafik atau diagram kesetimbangan untuk konstan pressure dan konstan temperatur. Nah, ini syaratnya tadi ya, di mana yang namanya kesetimbangan yang pertama itu energi Gibbs-nya harus sama di fase 1 dan fase 2. Nah, di mana nanti di sini akan diwakili oleh potensi kimia ya, karena nanti potensi kimia ini akan menjadi fugasitas. Seperti itu kalau kemarin baca di chapter 10 ya, bagaimana potensi kimia itu nanti akan diwakili menjadi fugasitas. Jadi kalau ditarik nanti Gibbs ini akan diwakili oleh fugasitas. Jadi nanti syaratnya PV-T-nya sama gitu ya, dan fugasitasnya itu harus sama di fase 1 maupun fase 2. Nah, fasenya itu apa aja? Bisa solid, liquid maupun fluid ya. Nanti biasanya vapor dengan liquid, bisa juga vapor dengan solid. Nah, artinya gitu ya, kalau kita turunkan dari persamaan ini, maka fugasitas komponen I pada fase liquid itu sama dengan fugasitas komponen I pada fase vapornya, di mana nanti Fi ini itu dirumuskan dengan gamma I, Xi, PI saturate-nya. Jadi ini 0 ini menunjukkan tekanan uap murninya ya, P-sat-nya ya, yang nanti bisa dihitung pakai Antoine. Kemudian kalau vapor, maka nanti itu dihitungnya menggunakan CI, YI, dan P total system ya. Nah, keterangannya ada di bawah. Kalau
gamma I ini adalah koefisien aktivitas. Jadi nanti kalau untuk liquid dan solid itu bukan fugasitasnya, koefisien fugasitasnya bukan CI ya, tapi dilambangkan dengan gamma I. Kemudian untuk CI ini adalah koefisien fugasitas komponen I. Ini namanya dibedakan ya, ini aktivitasnya, ini fugasitasnya. Ini untuk liquid solid, yang ini untuk gas. XI ini adalah fraksi mol liquid ya, kemudian YI adalah fraksi mol komponen I dalam campuran ya, uap. Kemudian PI set ini adalah tekanan uap murni komponen I, sedangkan kalau untuk yang gas ini nanti tekanannya tekanan total sistemnya. Nah, ini jangan sampai salah ya. Nah, nanti penurunan kesetimbangan ini sangat penting ya untuk aplikasi pemisahan. Nanti kalau kalian pakai menara distilasi, pakai flash drum gitu ya, itu kebanyakan nanti kalian akan menggunakan konsep kesetimbangan fase. Oleh karena itu, kalau bisa ya, kalau dulu saya begitu selesai termo lupa gitu ya. Jadi saya biar kesalahan saya tidak mengulang pada kalian, saya harap nanti untuk kesetimbangan fase ini jangan sampai terlupakan, karena mau nggak mau pasti nanti di termonya ketemu ini, di termonya deskripsinya akan ketemu dengan ini juga. Ya, jadi saya ulangi, ini sangat penting ya, kesetimbangan khususnya yang vapor liquid equilibrium ya, kesetimbangan fase uap cair dan ya kesetimbangan uap cair ini sangat penting pada proses pemisahan. Tadi contohnya adalah apa namanya, kalau uap dan cair itu berarti pada menara distilasi ya. Jadi kalau dulu mungkin waktu belum kuliah gitu ya, bahwa yang namanya distilasi itu adalah pemisahan berdasarkan titik didih, tapi perlu ada catatan tambahan ya. Jadi pemisahan berdasarkan titik didih untuk komponen-komponen yang saling melarutkan ya. Kalau tidak saling melarutkan ya, keseimbangan untuk komponen yang tidak saling melarutkan ngapain pakai MD, cukup nanti kalian misalnya pakai dekanter, seperti misalnya air sama minyak gitu ya, ngapain dipisahkan dengan distilasi, karena dia sebenarnya kan tidak saling melarutkan, sehingga nanti bisa dipisahkan dengan dekanter saja. Nah, berbeda nanti kalau dia itu kesetimbangannya adalah untuk komponen-komponen yang saling melarutkan, misalnya metanol dengan air ya, atau nanti etanol dengan air. Nah, maka itu akan dipisahkan dengan distilasi karena dia saling melarutkan dan ada perbedaan titik didih ya. Nah, jadi catatannya seperti itu. Jadi besok kalau misalnya pada saat mengerjakan alat pemisah, dilihat dulu komponennya saling melarutkan atau tidak. Kalau saling melarutkan, ya nanti dipisahkannya dengan distilasi atau alat-alat pemisahan yang melibatkan setimbangan fase lah. Kemudian kalau dia tidak saling melarutkan, ya nanti dengan menggunakan dekanter ataupun yang sejenisnya, di mana yang tidak saling melarutkan gitu ya. Nah, sehingga nanti gitu ya, nanti itu akan muncul suatu apa namanya, besaran yang tidak bersatuan. Dalam hal ini adalah KI, di mana KI ini adalah YI per XI. Jadi KI ini adalah konstanta kesetimbangan fase yang rumusnya adalah YI per XI. YI ini adalah apa namanya, fraksi mol gas, sedangkan yang XI adalah fraksi mol fase cair ya. Ikut seperti yang atasnya ini. Nah, harga KI ini nanti bisa dihitung dengan menggunakan berbagai cara gitu ya. Jadi ada diagram Euler, kemudian De Priester ya. Mungkin udah pernah tahu ya diagram yang dikeluarkan oleh De Priester itu konstanta kesetimbangan untuk beberapa zat ya, biasanya pada like organik gitu ya, seperti etan, metan, propan dan teman-temannya. Kemudian juga bisa dihitung nanti dengan menggunakan persamaan Antoine gitu ya. Kemudian juga bisa dihitung dengan persamaan Clausius-Clapeyron. Tapi sebenarnya yang ini ya, ini itu lebih digunakan untuk menghitung
P-setnya ini ya, dari P-setnya ini kemudian diketahui P-sistemnya, maka kita bisa menghitung KI. Tapi kalau mau menghitung KI langsung ya, itu bisa menggunakan si deprister tadi. Nah, ini sebenarnya langsung ke contoh soal, eh, tapi kita tidak langsung masuk ke contoh soal dulu, gitu ya. Tapi nanti akan saya terangkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika si gamma I dan si I-nya itu nilainya adalah sama dengan 1 gitu ya. Nah, untuk ini itu ya, untuk kondisi yang ini kan kondisinya untuk non ideal. Nah, untuk kondisi non ideal itu nanti apa yang namanya gamma I dan si I-nya itu nanti dihitung sendiri gitu ya. Biasanya untuk gamma I dan si I-nya itu kalau misalnya kemarin kita sudah sedikit ya membahas bahwa si I-nya itu kalau dia P fungsi V dengan T maka nanti akan menggunakan EOS bisa dihitung bagaimana persamaannya ya. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan EOS yang fungsi V, fungsi P dan T itu nanti ketemunya bagaimana. Nah, jadi untuk psi ini kalau nanti dia sistemnya itu non ideal, maka bisa menggunakan EOS, bisa menggunakan Peng Robinson, bisa menggunakan Reddick Wong, sama bisa menggunakan SRK yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Nah, sedangkan untuk gamma I-nya itu belum diberikan ya, karena ini memang belum kita bahas. Nah, ini nanti ada beberapa cara untuk mengerjakan gamma I ini bisa menggunakan dengan Wilson, kemudian NRTL dan UNIVAC gitu ya, itu macam-macam. Nanti ada dibahas di si bukunya Smith Van Ness. Nah, tapi kita nanti masuk ke pembahasan yang apa namanya ideal dulu ya. Nah, ketika nanti ini menjadi kondisinya adalah menjadi ideal, tuh ya. Jadi pada saat nanti kondisinya ideal, jadi asumsinya itu adalah gasnya ideal, itu di mana P-nya itu kan sangat kecil ya, sangat kecil sehingga nanti si fugasitas I ya campuran I ini akan rumusnya menjadi YI PI ya atau aslinya kan dia dengan ini ya tapi kalau pada kondisi ideal ini nilainya adalah sama dengan 1 sehingga nanti FI untuk yang paper ini menjadi YI sama mohon maaf bukan PI ya P total P total sistemnya. Nah, kalau nanti larutannya nggak ideal, ya maka nanti ini tetap pakai gamma I gitu ya. Tapi nanti biasanya untuk mempermudah perhitungan, penyederhanaannya itu nanti akhirnya itu diasumsikan bahwa larutannya itu juga ideal. Sehingga nanti Fi pada liquid itu akan sama dengan Xi gamma I dikalikan dengan PI saturated-nya. Nah, kalau kondisinya larutan ideal, ini akan menjadi 1, sehingga nanti Fi-nya itu untuk ideal menjadi Xi dikalikan PI set-nya. Nah, kalau kondisinya setimbang, ya kan, kesetimbangan FLE, ya, kesetimbangannya uap cair pada kondisi ideal, nah maka nanti Fi liquid itu akan sama dengan Fi vapornya gitu ya. Nah, sehingga nanti kita masukkan saja di mana liquid itu adalah Xi dikalikan dengan Pi setnya itu akan sama dengan Yi dikalikan dengan P total sistemnya. Benar ya? Nah, persamaan ini itu yang disebut dengan Raoults ya. Raoults ya, Raoults.
Nah, di mana nanti si PI setnya itu nanti kalian bisa hitung dengan menggunakan persamaan Antoine ya. Jadi si PI setnya itu dicari dengan menggunakan persamaan Antoine. Nah, ini di mana persamaan Antoine itu kalian bisa lihat di Smith-Vaness ya. Smith-Vaness ataupun Bials gitu ya, ataupun referensi-referensi lain, tapi perhatikan ya, karena setiap sumber itu persamaannya beda-beda. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan log pesat, ada yang pakai len pesat, kemudian nilai A, B, C-nya untuk konstanta Antoine per senyawanya itu akan beda-beda. Juga nanti dilihat dari satuannya. Satuannya itu nanti beda-beda. Ada yang pakai kPa, ada yang pakai milimeter Hg, ada yang temperaturnya dalam Celsius sebagainya. Nah, nanti akan lebih enak kalau kalian menggunakan satu referensi saja gitu ya. Jadi kalian tidak perlu atau disesuaikan dengan apa namanya kondisi satuan dari operasi yang ada pada soal gitu ya. Nah, ini jadi kalian harus tahu nih Antoine itu yang mana. Salah satu contohnya persamaan Antoine ini di Smith-Vaness. Tak liatin ya. Jadi nanti di bagian kayaknya kalau nggak salah di properties pure ya. Nah ini Antoine. Nah ini persamaan Antoine dia dalam KPA, tekanan yang nanti pesatnya dalam KPA, C-nya dalam atau temperaturnya dalam derajat Celcius ini, tapi yang di Smith-Vaness ini dia tidak banyak ya senyawanya ya. Ini hanya terbatas sampai dengan di sini saja. Nah, nanti kalian kalau mau yang data yang lebih lengkap itu kalian bisa cek YAWS gitu ya. Misalnya kita cek YAWS. Nah, ini di YAWS dia menggunakan rumusnya beda ya. YAWS ini power pressure-nya rumusnya dia menggunakan rumus ini. Jadi pakai log P ya, log P A ditambah B per T-nya ditambah dengan C log 10 ini T DE-nya ini nanti lebih ini ya, lebih banyak eh, apa namanya konstanta ABC-nya ini sampai dengan E ya, dan ini juga ada suhu referensinya. Jadi persamaan ini itu dipakai kalau nanti untuk menentukan misalnya P setnya dari si bromoklorin formatan, range temperatur dari segini sampai segini. Nanti kalau nggak ada range di sini, ya cari lagi ya referensi yang lain. Karena banyak sekali referensinya. Coba di Peri ada nggak? Nanti kalau misalnya di Peri ada ya kita lihat lagi di sana istilahnya range-nya ini untuk temperatur berapa gitu ya. Kita kembali ke sini tadi. Nah, kemudian intinya di sini ya. Jadi sebenarnya kalau nanti larutan atau misalnya campurannya itu dalam kondisi ideal ya, baik itu gasnya maupun liquidnya, maka nanti yang digunakan rumusnya pakai Raoults ya, di mana XI dikalikan dengan PI set itu sama dengan YI dikalikan dengan P total sistemnya. Nah, ini aplikasinya kemana gitu ya. Jadi misalnya nanti kita ingin mencari apa namanya tekanan dari atau tekanan misalnya kita mau mencari T bubble ya, mencari apa namanya titik didih ya T bubble dari tekanan tertentu suatu campuran ya, diberikan tekanan tertentu suatu cairan. Nah, nanti makanya kita akan melihat aplikasi ini ya, jadi rumus ini bisa digunakan untuk 4 perhitungan dasar dari apa namanya yang biasa digunakan di dalam kesetimbangan uap dan cair. Nah, jangan lupa rumusnya adalah yang ini, biasanya dipakai yang ini sama yang KI. Jadi XIP ISAT sama dengan YIP dan juga yang
Ini ya, jadi KI sama dengan YI per XI. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke perhitungan, kita di sini bawahnya sudah perhitungan ya. Anda diminta untuk menghitung temperatur penguapan, berarti ini adalah apa namanya, bubble ya. Di sini dan juga berapa komposisi uapnya. Nah, tapi kita sebelum perhitungan ini kita kenalan dulu sama yang namanya mana Panes, bener ding, sama yang namanya T bubble dan dew ya. Ke chapter 12 kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini ya. Jadi nanti ini adalah suatu kesetimbangan ya, kurva kesetimbangan uap cair ini antara larutan biner ya, ini campuran akrilonitril dengan nitrometan ya, di mana akrilonitril ini adalah si zat satunya, kemudian si nitrometan ini adalah zat duanya. Nah, ini nanti bentuk dari kesetimbangan uap cair itu untuk larutan biner ya. Ini ada dua bentuknya ya. Itu ada yang tekanan versus fraksi X1 dan Y1. Ini adalah grafik isotermal. Ya, ini adalah isotermal FLE. Kemudian yang satu lagi yang isobar. Ini isobar FLE. Jadi grafik ini diperoleh dari kalian nanti misalnya mencampurkan dua buah senyawa, si akrilonitril dan nitrometan, itu pada tekanan yang, mohon maaf, ini karena dia isotermal, pada temperatur yang tetap, kemudian kalian ubah-ubah tekanannya, maka nanti akan diperoleh apa namanya T dew dan mohon maaf P dew dan P bubble-nya di sini ya, dengan berbagai macam nanti komposisi fase cair dan uapnya. Nah, seharusnya ini bagusnya sih kalau ada praktikum termodinamika gitu ya. Kalau ada praktikum termodinamika ini bisa dilakuin seperti ini. Tapi ya kira-kira seperti itulah ya apa namanya cara untuk membuat grafik ini. Nah, grafik yang biasanya digunakan itu adalah yang pressure konstan ya. Jadi yang isobarik ini ya. Jadi nanti yang di sebelah kirinya T, yang di sebelah bawahnya adalah komposisi. Nah, dari sini aja. Jadi saya ulangi, ini adalah TXY diagram untuk campuran biner ya, atau untuk binary system asetonitril dan nitrometan, di mana asetonitril ini adalah satu ya, berarti X1, Y1, kemudian nitrometan itu nanti X2, Y2. Nah, ini pada tekanan 70 kPa, di mana nanti pada sumbu Y-nya itu adalah temperatur pada derajat Celcius, dan sumbu X-nya itu menunjukkan si komponen satu ya, si asetronitrilnya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari kurva ini, itu adalah di mana ada kurva yang pada bagian bawah ini adalah kurva cair jenuh ya. Kalau kita lihat di sini kan yang di bawah ini dia subcool ya.
yang di atas ini adalah superheated vapor. Nah, artinya yang kurva yang bagian bawah ini menunjukkan kurva cair jenuh. Atau saturated liquid. Nah, berarti yang bagian atasnya ini adalah kurva uap jenuh atau saturated vapor. Ini untuk biner ya. Kemarin udah diterangkan belum sih? Kok saya kayak dejavu gitu ya? Udah belum ini diterangkan? Halo? Kayaknya gimana? Kok saya dejavu ya? Kayak udah pernah nerangin gitu loh. Isotermal. Ada yang inget? Ya udahlah ya. Ya udahlah kita ulang aja ya. Pernah disinggung tapi belum tahu Bu Nesta diajarkan atau belum. Pernah disinggung tapi belum detail gitu ya. Baik. Ya, Nah, oke, kita ini aja ya, kita ulangi lagi ya. Nah, oke, jadi misalnya nih di sini ada suatu campuran di mana X1-nya itu adalah 0,6%. Berarti kan X2-nya sisanya ya, yaitu 0,4%. Ya. Nah, misalnya di sini nanti si dari titik A, jadi mula-mula si campurannya ini berada pada titik A, kemudian nanti dia akan dipanaskan secara isobarik, karena dia kan kurvanya isobar ya, isobarik sampai nanti menyentuh kurva cair jenuhnya. Nah, maka saat titiknya ini berpotongan dengan kurva cair jenuhnya, ini disebut dengan B ini adalah bubble point. Jadi titik B ini disebut dengan bubble point. Ini bubble point-nya si campurannya gitu ya, bukan si zat murni asetonitril maupun nitrometan. Jadi ini titik B ini adalah titik didih campurannya ya pada tekanan 70 kPa di mana campurannya nanti komposisinya terdiri dari apa nanti kita lihat yang B ya. Nah, di sini kalau kita tarik ke sini ya itu maka nanti titik didihnya katakanlah ya, ini mohon maaf kalau nggak tepat ya, katakanlah sekitar 77 derajat Celcius. Ini apakah nanti kalau di bagian bawahnya si Smith Vanes ada nggak? Oh, tidak ya, tidak di ya. Jadi ini kita kira-kira sendirilah. Kita kira-kira sendiri ya. Itu sekitar 77 derajat Celcius. Ini adalah bubble point atau titik didihnya dari campuran ini. Nah, untuk tahu komposisinya, nanti kita tarik aja, tinggal tarik garis ke sebelah kanan ini, nanti didapat B aksen, ini kita tahu berapa uap yang terbentuk, gitu ya. Nah, nanti dari sini, kita nanti untuk mengetahui uap yang terbentuk, tinggal ditarik ke bawah lagi, misalnya dapat 0,75, ya, itu adalah si Y satunya, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dari sini itu dipanasin terus gitu ya, akhirnya menyentuh pada titik, katakanlah titik di sini B double aksen misalnya ya, B double aksen, maka dia ini berada di dalam kesetimbangan uap cair ya kan. Tapi kita kalau mau cari komposisi cairnya berapa, uapnya berapa, nah maka nanti ini tinggal ditarik ke sini gitu ya. Kalau ke kiri ini kan nabrak di saturated liquid, maka nanti kita akan dapat di sini adalah X1-nya gitu ya. Kemudian kalau kita tabrakkan ke kanan, dapat saturated memotong line apa saturated vapor line-nya ini, maka kita akan mendapatkan nanti Y1 pada kondisi di titik B aksen, B double aksen ya di sini ya, B double aksen di sini.
Nah, nanti X2, Y2-nya bagaimana? Ya tinggal mengurangi aja gitu ya. Karena kan sigma X1 ya atau total penjumlahan dari fraksi mol komponen penyusun kan sama dengan 1 ya. Kalau misalnya pada titik inilah, misalnya di sini sekitar 78, misalnya ya 78, pada temperatur 78 ini, maka nanti di sini komposisi cairnya itu misalnya di sini X-nya adalah 0,5 gitu ya. Pada 78 ini nanti si X1-nya adalah 0,5 dan Y1-nya kalau ditarik ke kanan sini itu misalnya dapat 0,7. Ini misalnya ya, 0,7. Nah, maka nanti ini si asetonitril nitrometannya berapa? Ya sisanya aja. Berarti X2-nya 0,5, Y2-nya itu adalah 0,3. Karena kan totalnya itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Ini kan ketentuan ya, sigma XI itu harus sama dengan 1 dan sigma YI itu harus sama dengan 1 ya. Nah, kemudian nanti kalau kita panaskan lagi ya dari titik double B aksen ini terus sampai menembus titik C. Nah, perpotongan antara si ini garis ini dengan saturated vapor line-nya ini adalah dew point-nya ya. Kalau dipanaskan lagi ya maka nanti dia akan apa namanya ketemu di saturated vapor gitu ya. Nah, nanti kalau yang diagram untuk konstan temperatur, maka nanti sumbu X-nya pressure, sumbu Y-nya sumbu X-nya apa komposisi, sumbu Y-nya itu adalah pressure. Nah, nanti kebalik posisinya, yang atas itu subcool, yang bawah vapor. Kebalikannya dari yang TXY diagram. Kalau TXY diagram itu bawahnya subcool, atasnya saturated vapor, maka nanti kalau yang di sini dia bawahnya vapor, saturated superheated vapor, yang atasnya adalah subcool. Nah, dari sini kita bisa kembali ke, oh jadi pengertiannya justru malah belum saya kasih tahu ya. Jadi bahwa yang, mohon maaf. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan di sini ya, dari buku ini gitu ya. Jadi yang namanya bubble point, ini kan kalau dari sini cair ya, mulai menuju ke jenuhnya, mulai masuk ke sini kan dia sudah ada terbentuk uap. Nah, jadi yang disebut dengan bubble point itu adalah uap yang pertama kali terbentuk gitu ya. Jadi jadi suhu di mana uap itu pertama kali terbentuk atau gelembung uap itu pertama kali terbentuk. Nah, kemudian kalau dew point itu berarti kebalikannya gitu ya. Berarti di sini adalah di mana cairan itu mulai atau uap itu mulai pertama kali mengembun. Jadi kebalikannya ya. Kalau dia menjadi cair kan mengembun seperti itu. Jadi atau bisa dikatakan dew point itu adalah titik ya di mana cairan itu terakhir kali menguap. Nah, sekarang kita balik ke kesetimbangan ini. Nah, aplikasinya itu di sini. Jadi, oh iya, kalau kita lihat materinya Pak, siapa namanya, Pak Zub, ini kita tadi sampai sini ya. Ini sama ya, jadi untuk ideal. Nah, ini harga K, ini bisa dicari dengan menggunakan Deprister, nomograph Deprister. Bentuknya seperti ini. Lebih jelasnya nanti akan kita gunakan pada saat mengerjakan soal. Ini tadi diagramnya.
Jadi nanti kalau mencari komposisi Y, tinggal ditabrakkan saja ke set fab Liq ini karena dia T versus X ya, X dan Y, maka di sini saturated vapor liquid, di sini saturated mohon maaf, saturated vapor, yang di sini saturated liquid. Jadi kalau mau tahu Y-nya ditabrakkan atau istilahnya dipotongkan dengan kurva ini, kemudian kalau mau mencari XI-nya, maka nanti dipotongkan ke kurva yang saturated liquid. Ini ada gambarnya seperti ini. Nah, ini udah langsung diuraikan ya. Nah, jadi kemudian, nah ini kita bisa simpulkan dari sini juga bahwasanya di bubble point gitu ya. Jadi pada bubble point, misalnya tadi di sini ya, karena ke sini, ini mohon maaf, misalnya ini garis lurus ya, ini adalah bubble point, TB, T bubble. Nah, kalau pada bubble point itu mencarinya itu nanti si sigma YI ini sama dengan 1, di mana P ini adalah sigma XI, kemudian gamma I, dan PI setnya. Kemudian kalau pada dew point, ini adalah T dew, maka nanti kebalikannya, sigmanya adalah sigma XI sama dengan 1, kemudian untuk mencari P-nya itu nanti seper sigma YI per gamma I PI set itu ya. Nah, nanti kalau dia larutannya ideal, maka nanti gamma I-nya itu tinggal di set sama dengan 1, sehingga nanti P-nya adalah sigma YI PI set, sedangkan ini tekanan total sistemnya gitu ya. Sedangkan kalau untuk T dew berarti nanti tekanan total sistemnya adalah seper sigma dari YI per, ini tuh letaknya di sini ya, YI per PI setnya. Nah, nanti kemudian dari sini ya, artinya gimana, maka nanti kalau mau menghitung P total sistemnya, itu berarti kan kalau misalnya ada 2 komponen, maka XI dikalikan dengan PI set gitu ya, ditambah dengan X1 lah, misalnya ada X1, dan X2 dikalikan dengan P2 setnya. Kemudian kalau di sini berarti untuk mencari P totalnya, ya nanti tinggal seper YI, ya 1 dibagi dengan P1 setnya ditambah dengan Y2 dibagi dengan P2 setnya. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan, misalnya ya, kita ingin mendapatkan tekanan total sistemnya, maka nanti harus tahu gitu ya, berapa PI setnya, kemudian P2 setnya, dan juga fraksi mol untuk vapor ya, komponen 1 dan 2. Nah, untuk PI set itu selalu ya saya ingatkan bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Antoine gitu ya. Nah, ada lagi, jadi bahwasanya nanti ada 4 perhitungan yang bisa kita turunkan. Di sini ada, kayaknya ada, tapi saya lupa di halaman berapa ya. Jadi nanti ada 4 perhitungan yang bisa diturunkan. Oh, udah habis ya. Jadi sini aja lah. Jadi nanti akan ada 4, taruh sini. Jadi nanti akan ada 4 perhitungan
dari untuk menghitung T dan P ya, bahasanya yang enak gini, akan ada 4 variasi perhitungan. Ada 4 variasi perhitungan untuk menghitung T dan P, baik itu nanti dew maupun bubble. Nah, nanti ini memudahkan kalian dalam menghitungnya ya. Jadi yang pertama itu kalau pengen ya, jadi mau mencari P bubble ya, di sini yang dihitung adalah menghitung YI-nya dan P-nya, P bubble-nya, tapi diketahui atau diberikan XI dan T-nya. Kemudian yang kedua mau menghitung tekanan dew-nya ya, dew pressure. Di sini berarti kalian nanti perlu menghitung kalau dew, jadi kebalikannya. Jadi kalau bubble nanti itu yang dihitung si fraksi mol uapnya, tapi kalau dew nanti yang dihitung adalah fraksi mol cairannya, XI dan P-nya. Yang diketahui adalah YI dan T-nya. Ya. Kemudian yang ketiga itu berarti kalau bubble sekarang adalah bubble temperatur. Ini kan pressure ya. Nah, kalau bubble temperatur itu nanti menghitung sama ya, menghitung YI dan T diganti ya. Nah, ini diketahui XI dan P. Sama aja gitu ya. Maka nanti hal yang sama kalau yang keempat mau menghitung dew temperatur, maka nanti menghitung XI dan T diketahui YI dan P gitu ya. Nah, ini tuh nanti penting ya, ini kebawa bakal sampai nanti kalian skripsi tergantung ya. Kalau kalian mau menghitung bubble pressure dari suatu campuran, maka yang perlu kalian hitung adalah hitung fraksi mol uap dan fraksi mol uap untuk masing-masing komponen dan tekanannya, tekanan si bubble-nya ini. Tapi data yang diketahui artinya kalian harus punya data fraksi cairan ya, jadi fraksi cairan dari komponennya yang ada dalam campuran dan temperaturnya. Kemudian kalau kalian mau menghitung dew pressure, berarti nanti kalian akan menghitung fraksi mol cairannya untuk komponen-komponen penyusunnya dan tekanannya yang diketahui. Berarti kalian harus punya data fraksi mol uap sama temperatur sistemnya gitu ya. Jadi ini adalah sistemnya. Kemudian kalau mau menghitung temperatur bubble dalam campuran, berarti nanti kalian akan menghitung yang namanya fraksi uap dari campurannya untuk masing-masing komponennya dan juga temperaturnya, di mana nanti fraksi cair untuk masing-masing komponen dan tekanannya diketahui ya, tekanannya bisa tekanan di sistemnya. Kemudian dew temperatur juga iya, berarti nanti kalian akan menghitung fraksi liquidnya dari masing-masing komponen dan juga temperaturnya ya diketahui di sini adalah fraksi uapnya dari masing-masing komponen dan juga tekanannya. Nah, ini biasanya ini konstan ya. Gitu. Nah, nanti algoritmanya itu akan berbeda-beda. Algoritmanya untuk menghitung ini ya,
kondisi 1, 2, 3, 4 itu akan berbeda-beda. Nah, contohnya di sini punyanya Pak Zub ini juga PPT-nya sudah diberikan ya. Ya, jadi ini kesimpulannya aja ya. Jadi kalau misalnya mau menghitung bubble point gitu ya, maka nanti kalau diketahui temperatur, maka yang akan dicari itu adalah P. Kalau diketahui P-nya, yang dicari adalah T-nya. Kebolak-balik aja, tetapi nanti yang akan dihitung kalau pada perhitungan bubble point itu nanti adalah menghitung fraksi uapnya. Jadi nanti menghitung Y-nya itu harus sama dengan 1 gitu ya. Nanti aplikasinya pakai persamaan ini ya, hukum Raoult dan juga konstanta kesetimbangan ya, YI per XI. Nah, ini ya sudah di apa namanya? Dituliskan juga di sini. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Misalnya nih, kalau temperaturnya diketahui, berarti kan kalian mau mencari bubble P ya. Nah, maka nanti hitung, karena kalau diketahui T, kalau mau mencari bubble P itu maka data yang harus tahu kan berarti adalah fraksi mol liquidnya ya, cairannya ya. Sehingga nanti yang pertama ini kalau kalau mencari bubble T ya, pokoknya kalau mencari T itu nanti pasti entah itu bubble T, entah itu dew T, itu pasti nanti kalian lakukan apa namanya seperti iterasi gitu ya, seperti nanti kalian melakukan tebakan. Berbeda kalau nanti kalian menentukan apa namanya bubble P dan dew P ya, yang tekanan itu tidak perlu melakukan tebakan, tapi yang hubungannya dengan mencari temperatur ini kalian nanti harus melakukan tebakan. Jadi yang pertama itu adalah hitung apa namanya tekanan uap murninya untuk masing-masing komponen. Jadi P1 itu nanti dengan menggunakan Antoin ya. Otomatis kan nanti tebak temperatur dulu gitu ya. Karena kan di Antoin itu kan ada hubungannya P dengan T gitu ya. Jadi kalau mau menghitung P harus diketahui T dulu. Padahal T-nya nggak tahu, berarti kan harus nebak T-nya dulu gitu ya. Nah, nanti dari situ ketemu P-nya gitu ya, ketemu P1 rated-nya, maka nanti biasanya ini P-nya diketahui ya. Jadi P awal ini biasanya diketahui. Jadi yang ditebak ini sebenarnya T-nya. Kalau sudah nanti baru menghitung K-nya. Kemudian nanti dari K-nya di mana P0 atau P1 rated per P-nya ini, ya jadi ini sebenarnya kebalik deh. Ini kayaknya yang ditebak itu adalah T-nya. Jadi diketahui P ya. Sesuai kan? Di sini kalau mau mencari bubble, mantan catatan saya. Kalau mau mencari bubble T, itu berarti kan diketahui XI dan P. Yang ditebak itu nanti yang dihitung adalah YI dan T. Artinya T-nya di sini adalah ditebak. Nah, di sini ya. Misalnya ini mau C. Langkah jika T diketahui. Oh, salah ya. Mohon maaf. Ini kan berarti dia posisinya yang T ya, yang di atas ya. Berarti nanti dia mau mencari pressure ya, entah itu bubble P, entah itu mencari. Nah, oh berarti nanti di sini kalau misalnya dari kalimatnya dia ini cek Y1 berarti ini yang mau dicari itu adalah berarti kalau T diketahui, berarti kalau misalnya T diketahui maka kemungkinan kalau yang di sini itu kalau yang mau dicari sigma YI sama dengan 1 maka nanti X-nya pasti diketahui. XI diketahui, maka nanti yang akan dicari itu adalah bubble P dan juga YI-nya.
Nah, sehingga nanti berarti ini ya sesuai ya. Pakai unwind, kemudian pakai P tebakan, hitung harga K, kemudian YI itu sama dengan KI per XI, nanti kalau YI-nya ditotalkan sama dengan 1, berarti tebakannya benar. Kalau misalnya tidak sama dengan 1, berarti tebakannya salah, ini dirubah lagi, gitu ya, sampai dengan nanti YI-nya sama dengan 1. Kalau manual kan ini dirubah-rubah ya, tapi kalau nanti misalnya menggunakan Excel, ya tinggal dipakai Goalseek atau solver. Kemudian kalau yang P ini seperti ini langkahnya ya. Nah, ini sebenarnya kok saya agak rancu ya. Kita ke contoh soal saja, nanti nih caranya dibaca sendiri ya. Ini kan ringkesannya aja, nanti langsung diaplikasikan ke contohnya. Misalnya seperti ini nih. Nah, jadi ada larutan cair 100 kg per jam, terdiri dari C3 propan ya, kemudian 40% dalam massa, C4 30% massa, dan C5 30% massa. Ingin diuapkan sampai semuanya, jadi ingin diuapkan semuanya dalam vaporizer pada tekanan 1 atm. Bila kondisi, berapakah kondisi temperatur penguapan tersebut? Jika prosesnya mencapai kesetimbangan dan berapa komposisi kesetimbangan uapnya, ya, jadi berapa komposisi uapnya dalam kesetimbangan. Nah, berarti di sini itu diketahui, ya kan? Berarti dari soal ini yang diketahui itu adalah karena di sini berarti ini adalah apa? X atau Y? X. X. Ya, karena dia cair ya. Berarti nanti X untuk ini belum X ya, karena dia ini masih dalam massa. Kalau namanya fraksi kan dalam mol ya. Nah, sehingga nanti yang diketahui adalah Z1 misalnya, ini adalah Z1, ini Z2, dan ini Z3, maka Z1-nya itu sama dengan langsung ya, jadi 0,4 dikalikan dengan 100 fitnya itu adalah kilogram per jam, maka ini adalah 40 kilogram per jam. Kemudian Z2-nya ini 0,3 dikalikan dengan 100 kilogram per jam, berarti ini ketemunya adalah 30 kilogram per jam. Kemudian yang Z3-nya itu adalah 0,3 dikalikan dengan 100 kg per jam sama dengan 30 kg per jam. Kenapa ini dikalikan? Karena ini kan dia masih dalam persen massa, sedangkan yang kita butuhkan kan data X ya. X ini dalam persen mol, karena dia fraksi mol. Maka kita perlu tahu dulu berapa sih banyaknya C3, C4, dan C5 dengan cara mengalikannya dengan si fitnya ya, total umpannya gitu ya. Sehingga nanti ini kita baru rubah menjadi N1, N2, N3 ya. Berarti harus tahu BM-nya untuk MR dari C3 ini berapa, kemudian MR dari apa namanya C4 itu berapa, dan MR dari C5 itu berapa. Nah, kalau sudah nanti ketemu N-nya itu adalah massa 1 ya per MR1. Ini massa dari senyawa 2 per MR2, ini massa dari senyawa 3 per MR3. Nah, nanti baru ketemu nih berapa. Nah, dari sini di total ini adalah N totalnya berapa. Nah, kemudian kita baru bisa menghitung fraksi
cairnya ya, fraksi I-nya dari ini ya, ini dibagi dengan ini gitu ya. Jadi N1 dibagi dengan N total. Kemudian berarti nanti N1 dibagi dengan N total, N2 dibagi dengan N total, N3 dibagi dengan N total ya. Jadi jangan sampai salah, cair berarti dia X-nya. Nah, kemudian di sini P-nya itu adalah 1 ATM. Nah, kesimpulannya di sini berarti kan XI dan P itu kan given ya, diberikan. Nah, berarti kalau tadi aturannya, kalau XI, PI given, berarti kan yang ditanyain ya kebalikannya ya, berarti YI dan, ya kan, berarti YI dan T. Yang di sini yang mau dicari kalau dia penguapan, berarti adalah yang pertama kali menguap. Berarti apa yuk? Apa yuk? Apa namanya, T-dew atau T-bubble? Bukan, Bu. T apa? Bubble. T-bubble. T-bubble ya, T-boil gitu ya. Nah, kalau mau mencari ini, ya kan, kita itu algoritmanya seperti ini. Ini sudah dituliskan algoritmanya. Kalau kita mau mencari T-bubble dan juga mencari YI-nya, ya kan, maka kita harus lakukan trial T dulu. Kenapa? Karena untuk menghitung unwind. Nah, jadi mekanismenya adalah ini. Ketika kita sudah mendapatkan fraksi mol komponen I yang liquidnya, XI-nya, kemudian dari trial T, ya, kita akan mendapatkan P saturated untuk masing-masing senyawanya. Bisa menggunakan Antoine atau Clasius Clapeyron gitu ya. Tapi umumnya Antoine, yang mau memakai Clasius Clapeyron juga nggak apa-apa. Yang penting tadi rumusnya jangan sampai salah. Dan juga referensi untuk nilai A, B, C-nya, pokoknya konstanta-konstantanya jangan sampai salah. Nah, kalau sudah, kemudian nanti kita gunakan apa namanya, konstanta kesetimbangan, di mana KI itu sama dengan YI mohon maaf, KI-nya itu nanti kan sebenarnya KI-nya itu bisa YI per XI ya, atau nanti bisa juga menggunakan rumus perbandingan P-SAT dengan P-sistemnya. Nah, ini ya. Kalau karena YI-nya tidak diketahui, maka kita menggunakan P saturated dibagi dengan P sistemnya. P sistemnya berapa? P sistemnya adalah 1 ATM. Ini adalah P totalnya ya, P total atau P sistemnya. Nah, kemudian kita masukkan saja di mana K1-nya ini itu adalah P saturated-nya dibagi dengan P sistemnya. P saturated-nya ini jadi dibagi dengan P totalnya yang 1 ATM tadi. Tapi dilihat lagi ini satuannya dalam apa. Kalau dia ini Antoine ini kan dalam mmHg, ya berarti nanti 1 ATM itu dirubah ke mmHg juga ya, sehingga nanti satuannya bisa sama. Jangan sampai nanti kalian sudah benar ngitungnya, tapi gara-gara satuan jadi salah. Eman ya. Jadi harus teliti semuanya. Nah, nanti kalau sudah ketemu K-nya, kita baru mencari YI-nya. YI ini gimana rumusnya? Karena K itu bisa dicari pakai dua rumus ini ya, YI XI P1 per P sistemnya. Nah, maka nanti kalau kita ketemu K, kita bisa menentukan YI dengan K dikalikan dengan KI dikalikan dengan XI-nya. Nah, sehingga nanti dimasukkan ketemu ya, harus sampai ketemu harga sigma YI-nya adalah sama dengan 1. Kalau belum benar, misalnya ketemunya masih 0,7 atau 0,8 ya, harus di trial lagi temperaturnya ya. Atau nanti kalau misalnya dia 1,1 ya harus di trial lagi temperaturnya. Kalau misalnya Bu ketemu 0,98 misalnya dalam ujian ya udah berhenti aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini saya sudah nyoba Excel-nya. Kelihatan Excel-nya? Halo? Belum Bu, cuma kasih Oh, belum? belum, baru PDF-nya. Oh ya.
Nah, ini Excel-nya. Jadi karena besok kalau ujian manual ya, nggak pakai Excel, jadi kalian nanti harus latihan manual. Nah, ini tadi ya, soalnya ini yang diketahui itu tadi adalah ini ya, sistemnya, tekanan pada sistemnya 1 atm kita konversi ke mmHg. Kemudian komponennya tadi di sini yang diketahui, fraksi masanya ya, kemudian kita bisa mencari masanya dengan dikalikan dengan si fitnya tadi. Kemudian kelihatan apa kurang pas toh, nggak perlu nggak kekecilan toh, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, nanti kita dapat molnya itu adalah dengan um, massa dibagi dengan MR-nya. Ketemunya sekian ya untuk masing-masing itemnya. Senyawanya maksud saya. Nah, kemudian baru kita cari mol untuk masing-masing komponennya. Gimana ini ya? Berarti kan ini dibagi dengan mol totalnya. Hal yang sama untuk yang ini. Ini juga ini dibagi dengan mol totalnya. Hal yang sama juga untuk yang ini. Nah, kemudian tadi kita sudah menghitung PI saturated-nya kan. Nah, PI saturated-nya itu dihitung pakai ini ya. Jadi ini kan rumus aslinya dia pakai len PI ya dari buku referensi, kemudian kita masukkan sesuai, tapi karena dia len kita jadikan anti len dulu pakai eksponensial. Nah, kemudian kita masukkan ke sini supaya gampang dihitung. Nah, KI-nya itu kan berarti PI sat per P totalnya, atau P sistemnya, mohon maaf ya. P sistemnya, yaitu di sini tadi, 1 ATM dikonversi ke 760 mm Hg, karena ini antoine-nya ini, referensinya satuannya dalam milimeter Hg. Ketemu KI-nya untuk masing-masing komponen, kemudian kita cari YI-nya. YI-nya itu berarti kan tinggal KI dikalikan dengan XI, karena KI itu sama dengan YI per XI. Jadi kalau mau mencari YI, maka KI dikalikan dengan XI. Nah, kalau sudah dijumlahkan, ini harus ketemunya adalah 1 gitu ya. Nah, ini itu sudah saya istilahnya ini sudah saya golesik gitu ya. Kalau tadinya sih saya nyobanya di sini ya. Tadinya sih saya nyobanya, misalnya saya nyobanya di -10 gitu ya. Nah, ini kan ketemunya kan segini ya. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan kan supaya ininya YI-nya sama dengan 1. Ya enggak, karena kan kita mau mencari berapa T bubble-nya gitu ya. T bubble itu dicari syaratnya sigma YI-nya sama dengan 1. Nah, ini karena belum 1, akhirnya saya pakai ini. Coba kita pakai solver ya. Kalau tadi saya pakai Golsik. Di solver, misalnya ini value-nya ke 1, yang dirubah, yang itu udah benar ya. Kita ulangi lagi untuk memastikan ini. Kemudian kita solve. Mau nggak nih? Kok kayaknya nggak mau. Oh, kita ganti aja. Ini tadi ada yang bermasalah, jadi saya nggak bisa pakai solver, kita ganti ke Golsik aja. Karena daripada kelamaan saya nyari masalahnya, lebih baik kita Golsik aja. Ini ke angka 1 dengan mengubah ini. Ya, ini ketemunya ya. Nah, itu ya, gampang ya. Nah, ini kemudian tadi saya coba-coba soalnya saya rubah gitu ya. Mau mencari tekanan bubble-nya gitu ya, mau mencari T didihnya gitu ya pada suhu 30 Kelvin. Jadi misalnya kalian nanti mau menyimpan senyawa ini dalam tangki yang bekerja pada bekerja pada misalnya T lingkungan ya, ini Celsius. Misalnya T lingkungan. Nah, berarti berapa tekanan maksimalnya gitu ya. Karena kan kalau P bubble kan berarti dia sudah mulai menguap ya. Padahal kan kalau kita mau menyimpan zat itu biasa dalam cairan ya, karena dia volumenya lebih kecil ya dibandingkan dengan kalau dalam gas gitu ya, sehingga kita bisa ngirit wadahnya istilahnya.
dengan volume yang sama. Gitu ya. Nah, maka nanti saya rubah ini. Jadi misalnya nanti yang diketahui adalah temperatur gitu ya. Berarti nanti si apa yang diketahui temperatur, maka nanti si ini itu akan menjadi YI ya. Jadi inputannya ini itu akan menjadi YI. Ya kan? Karena kan mau mencari temperatur, berarti dia ini diketahui temperatur, oh mohon maaf ya, benar-benar. Kalau diketahui temperatur, berarti nanti yang ini adalah cairannya, benar XI, kemudian nanti akan saya temukan adalah data YI-nya, benar ini adalah YI, harus sama dengan 1, oh enggak, oh ya benar, mohon maaf. Sesuai dengan aturan yang tadi ya, bahwa kan berarti kalau mau mencari P-bubble, mencari P-bubble, berarti ini nanti yang diketahui adalah XI dan juga T-nya, berarti maka yang akan dicari adalah ya YI dan P-nya, tetapi ini tidak perlu di trial gitu ya. Untuk kondisi di mana temperatur diketahui, yang dicari adalah tekanan, maka tidak perlu di trial. Seperti ini, maka nanti tinggal dimasukkan saja gitu ya. Karena dari rumusnya, pesatnya kan sudah diketahui ya. Jadi istilahnya kondisi jenuhnya itu sudah diketahui pada temperatur 30. Kalau yang tadi kan kita nggak tahu ya, padahal kantoan kan butuh T, maka T-nya di trial. Kalau ini kan sudah tahu, ini udah pasti 30, sehingga kita langsung masukkan saja ke antoannya, gitu ya. Nah, nanti dari sini, kemudian hal yang sama, kita nanti masukkan saja tinggal mencari P total, di mana P total itu adalah sigma XI dikalikan dengan PI, ya berarti nanti tinggal dikalikan, ya XI-nya diketahui, PI-nya dari Antoan ini, nah nanti tinggal untuk berapa ini, untuk komposisinya berapa, ya maka nanti akan didapatkan tekanan totalnya itu adalah P bubble-nya, mohon maaf ya, P bubble-nya itu adalah sekitar 4.700-an mm Hg, atau kalau di ATM kan menjadi 6,3 ATM. Nah, jadi kalau mau menyimpan ini tekanan di mana nanti ini dia itu mulai menguap gitu ya. Jadi komponennya ini mulai menguap pada tekanan sekian dan temperatur sekian. Nah, artinya kalau mau menyimpan pada suhu 30, ya berarti ini tekanannya harus di atas temperatur ini dikit lah, misalnya sekitar 6,5 gitu ya. Berarti kan dia nanti belum mendidih istilahnya, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke soal nomor 2. BTW paham nggak sih? Bisa dipahami nggak sih? Bisa, Bu. Benar Tapi, ya? iya, Bu. Tapi, Bu, besok di ujian ada iterasi enggak, Bu? Iterasi. Ya mungkin ada sederhana, mungkin cuma senyawanya 4 atau berapa yang dicari itu tadi. Pasti ada iterasi. Kemarin ada iterasi kan? Bisa, Bu. Ada ya itu. Lama. Apalagi besok kayaknya luring ya. Luring, Bu, sudah ada Ya, SE-nya, Bu. betul. Kemarin tanggal 13, Bu, luring ya. Ya, nanti biasanya kalau luring soalnya tidak akan seribet daring, karena daring itu dibuat ribet menghindari contek-mencontek maksudnya, meskipun ya nggak tahu ya walau alam yang terjadi ya. Nah, kalau yang luring nanti dipastikan tidak terlalu ribet seribet yang daring lah istilahnya. Seperti itu sih kemarin diskusi kami. Gitu. Tapi ya jangan meremehkan yo, gitu. Karena pasti ada iterasi. Nah, soal yang nomor 2, ini campuran uap. Ya, kok tadi cair. Kalau uap ini berarti X atau Y?
Halo? Y bukan, Bu. Iya, Ya, betul. Bung. Iya. Nah, berarti nanti akan menjadi, kalau kita konversi dengan MR dan dibagi dengan N totalnya, dia akan menjadi Y ya. Nah, campuran uap 100 kg per jam terdiri dari C2, C3, C4, C5. Ini adalah dalam massa, gitu ya. Berarti ini fraksi massa. Dan kita tahu di sini tekanan sistemnya adalah 2 atm, ingin dicairkan semua, gitu ya. Berapakah suhu embun dan komposisi cairnya? Berarti kalau dari aturannya yang saya tuliskan tadi, maka di sini yang diketahui itu adalah nantinya gitu ya. Kalau ini sudah dikonversi itu adalah diketahui atau diberikan YI dan P, maka nanti yang akan dicari itu adalah XI dan T ya. Deng, mohon maaf. Iya benar. XI ya, benar T. T-nya T dew, benar. Suhu embun dan komposisi cairnya. Nah, kalau seperti ini, karena dia tidak tahu ya, tidak tahu temperaturnya, padahal kita akan menggunakan Antoine, maka yang akan dilakukan adalah intinya kita nanti ngerjainnya pakai iterasi atau enggak, kira-kira. Halo? Halo? Ada orang? Afiat Plegon, ada enggak? Hadir, Bu. Hadir. Menurut kamu, kalau tidak diketahui temperaturnya, kira-kira ya, kita nanti akan melakukan iterasi atau enggak? Melakukan, Bu. Lakukan ya iterasi ya. Kenapa? Ya, karena kita mau pakai persamaan Antoine ya. Jadi kita harus mencoba T-nya itu berapa supaya nanti dapat sigma XI-nya sama dengan 1. Nah, nanti langkah-langkahnya sudah tulis di sini ya. Jadi yang pertama ya selalu kalau tidak diketahui T-nya maka nanti kita trial T. Beda dengan apa namanya yang diketahui T. Kalau mau mencari P itu tidak perlu menggunakan trial ya. Makanya di sini tidak ada contoh soalnya. Jadi saya contohkan yang di trial tapi ya seperti itu karena kalau mudah nanti tadi saya sudah kasih 1 ya. Nanti yang untuk yang mencari P yang lain nanti silahkan dicoba ya video. Nah, untuk kasus ini di mana tadi diketahui fraksi uap ya, kemudian tekanan sistem yang ingin ditanyakan adalah T dew dan juga fraksi cairnya ya. Maka nanti algoritmanya adalah seperti ini. Pertama, tebak dulu T-nya, kemudian masukkan ke dalam persamaan Antoine atau Clausius-Clapeyron, pilih salah satunya untuk mendapatkan P-SAT-nya gitu ya. Dari P-SAT, nanti kalian baru menghitung harga K-nya. Harga K-nya itu rumusnya adalah P-SAT per P totalnya. Sehingga di mana tadi P sistemnya sudah diketahui ya. Ini PT itu adalah P sistemnya. Nah, nanti kalau sudah ketemu harga KI-nya, kita gunakan untuk menghitung XI, di mana XI ini adalah YI per K. Karena harga K itu adalah YI per XI, maka kalau diketahui K, juga diketahui YI-nya, maka XI itu adalah YI per K. Kemudian harus dijumlahkan ya, XI-nya untuk semua komponennya ini harus sama dengan 1. Ketika tidak sama dengan 1, maka trial lagi ya sampai dengan temperaturnya itu di trial lagi sampai dengan XT-nya sama dengan 1. Ini adalah hasil percobaannya. Jadi ini saya coba menghitung ya.
Nah, ini ya soal nomor 2 tadi. Nah, di sini kita masukkan ya. Pertama kita harus tahu antoannya dulu. Jadi biasanya untuk antoan besok itu sudah diberikan ya. Jadi kalian tidak perlu mencari misalnya menggunakan bawa buku YAWS atau bawa yang lainnya gitu ya. Tapi nanti akan ditentukan supaya nanti sama ya. Nah, ini saya dapat datanya untuk C2H6 ini dari Antoan, kemudian kalau yang C3, C4, C5 dari Antoan dari YAWS, sedangkan C3, C4, C5-nya itu saya ambil dari yang referensi yang Bu Tuti gitu ya, karena saya buru cepat dan ini tidak mendapatkan referensi yang Bu Tuti itu dari mana, tidak ada keterangannya, jadi ini saya variasi, cuma nanti di sini saya sesuaikan lagi perhitungannya untuk masing-masing apa namanya senyawanya gitu. Intinya adalah kalian gunakan persamaan Antoan untuk menghitung P saturated masing-masing komponen berdasarkan T tebakan kalian ya. Kemudian dimasukkan didapatkan P saturatednya. Nah, tadi kan sudah tahu ya, yang masuk itu adalah uap ya, tapi masih dalam fraksi massa, sehingga kalian perlu mengkonversikannya ke dalam apa namanya fraksi molnya dengan cara nanti dibagi MR-nya. Jadi setelah dapat massanya dibagi MR-nya. Ini sama ya perhitungannya kayak yang tadi. Nah, kalau sudah nanti untuk menghitung mohon maaf ini harusnya uap ya si Y-nya. Nah, sehingga nanti persen mol YI itu sama dengan mol masing-masing dibagi dengan mol totalnya ya. Kemudian nanti kita menghitung KI-nya itu dari apa tadi YI dibagi dengan mohon maaf kebalik ya tadi untuk menghitung YI maka nanti berarti sebentar. Oh, mohon maaf, kita belum, oh ya, hitung dulu KI-nya ya. Ya, mohon maaf. KI-nya itu dihitung dari P sat-nya dibagi dengan P total sistemnya. P total sistemnya itu adalah 2 TM, karena ini saturannya menggunakan mmHg, maka kita konversi ke mmHg dulu, sehingga dapat nanti harga K untuk masing-masing komponennya adalah P sat per P sat I-nya per P totalnya ya. Ya, dibagi dengan 1520. Ini juga nanti dibagi dengan 1520, ketemunya ini. Maka nanti untuk menghitung XI adalah K dibagi dengan, mohon maaf kebalik, YI dibagi dengan K ya. Nah ini YI benar nggak dibagi dengan K. Nah kalau sudah nanti dijumlahkan ya, harus sama dengan 1. Jadi ini saya sudah melakukan Golsik ya. Jadi nanti didapat suhunya adalah 33,9. Jadi T boilnya gitu ya, mohon maaf, T dew-nya itu adalah sekitar 33,9 Celcius atau 307 Kelvin. Nah, nanti berapa komposisi cairnya itu adalah ini. Jadi pada tekanan 2 atm dan temperatur 33,9 derajat Celcius, komposisi cairnya itu adalah ini. Sesuai dari soal tadi. Kita masih ada waktu 20 menit ya. Nah, nanti untuk yang menghitung nomor 3 ini, kita masuk dulu ke dalam apa namanya materi yang flash. Yang tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Yang barusan. Halo? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kok sepi? Ini kira-kira pada paham nggak sih?
Kalian ada di situ atau tidak? Halo? Ada Bu, paham Bu. Oh, nggak ada Lumayan paham, Bu. suaranya gitu. Lumayan paham. Nggak pahamnya di mana? Paham Bu. Nanti ini ya, nanti dicoba sendiri ya, diulangi lagi ya. Kalau misalnya nggak ketemu, nanti chat. Tapi ini sudah ada langkahnya, tadi juga sudah saya perlihatkan, kira-kira harusnya bisa ya. Kalau boleh Bu, Excelnya Bu. Excelnya dibagi. Nggak mau lah kalian ini aja, kalian buat sendiri, biar nanti kalian nggak perlu ini, nggak males nanti. Saya tuh bukannya pelit ya, khawatirnya nanti kalian terus kayak cuma, udah kan yang penting udah ada Excelnya gitu ya. Bagusnya kalian nyoba gitu. Maksud saya seperti itu. Syukur-syukur kalau kalian nanti mau nyoba manual gitu ya. Karena kan besok ujiannya manual, nggak pakai Excel gitu. Nanti jangan-jangan ditulis mohon maaf Bu, karena tidak ada Excel, jadi tidak saya kerjakan, kan nanti gimana? Jadi coba dihitung ya, mohon maaf. Karena saya buru cepat gitu tadi. Baik, kita lanjut ke ini, nanti saya kasih yang materinya Pak Zub, nanti buat belajar ya, bisa buat tambah-tambah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kesetimbangan fase yang flash separator. Nah, untuk flash separator, ini nanti ada tambahan neraca masanya. Gitu ya. Jadi pengertiannya dari flash separator ini adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan fase uap cair secara cepat gitu ya. Jadi cuma di flash. Nah, dipakai untuk memisahkan suatu fluida yang mengandung non-condensable gas atau sukar dicairkan dan condensable gas yang mudah dicairkan. Sehingga nanti dia bisa kepisah gitu ya. Flash separator ini juga disebut dengan distilasi satu stage. Nah, gambarnya seperti ini biasa dilihat kalau pas ngerjain ATK ya. Dimodelkannya seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya ini feed ya, kemudian nanti di flash, yang atas itu vapor, yang bawah itu liquid ya. Nah, berarti kan ini masuk sini bisa jadi dia dipanaskan, jadi sebelum masuk ke flash ini dipanaskan dulu gitu ya. Kemudian Z ini menyatakan fraksi massa dari si umpannya, Y ini adalah fraksi mol vapor, dan yang X ini adalah fraksi mol liquid ya. Biasanya ini di sini masuk pada T dan P tertentu gitu ya, masuk ke sini, kemudian nanti dia nge-flash, ada yang jadi vapor misah ke atas, kemudian liquid ke bawah gitu ya. Ini aplikasinya ini juga di geothermal ya. Di geothermal itu nanti steam ya dari bumi ya, kemudian nanti ditambang keluar, kemudian nanti dipisahkan antara uap cairnya di dalam flash gitu ya. Nanti ada pemisahannya dengan menggunakan flash. Nanti vapornya ini masuk ke dalam turbin untuk menggerakkan turbin, kemudian nanti dipakai menghasilkan listrik ya. Jadi PLTG, nah liquidnya ini nanti dimasukkan lagi ke dalam bumi seperti itu. Nanti liquidnya kan udah dingin nih, masuk ke dalam bumi. Di dalam bumi itu ada panas ya, kayak di dalam bumi itu kayak neraca massa gitulah, neraca massa asli ya di dalam bumi. Nanti dia airnya ini liquidnya ini si brine biasanya ya, disebut brine karena banyak logamnya gitu ya, banyak garam ya. Kemudian nanti masuk ke dalam bumi, dipanasin lagi ya, nanti jadi steam lagi, ditambang lagi, yang muter-muter di situ aja. Nah, ini salah satu aplikasinya, itu tadi contohnya. Kemudian gimana untuk perhitungan flash separator ini? Nah, nanti kita harus menerapkan neraca massa untuk membantu dalam perhitungannya, gitu ya.
kalau dari gambar ini kan sebenarnya kalian sudah tahu ya, bahwa, ini saya kecilin biar agak nyambung kalimatnya ya, bahwa untuk neraca massa total kan, feed ini kan sama dengan vapor ditambah dengan liquid ya. Nah, kalau nanti dia ini dalam mol gitu ya, misalnya ini nanti 1 mol ya untuk feed-nya, maka nanti ini ya sama aja, berarti V per F feed-nya gitu ya, itu nilainya sama dengan 1, berarti kan V per F ditambah dengan L per F ini akan sama dengan 1. Nah, kemudian nanti untuk neraca massa komponennya sama, berarti kan nanti di sini ZI dikalikan dengan F itu akan sama dengan YI dikalikan dengan V plus XI ditambah dengan L. Nah, kemudian kalau semuanya dibagi dengan F, maka akan menjadi persamaan yang keempat, yaitu ZI sama dengan V per FYI ditambah dengan L per FXI. Karena ini kan dari sini, kemudian dibagi F. Nah, kalau kita masukkan nilai YI sama dengan KIXI dan V per F itu sama dengan 1 min L per F, maka nanti akan didapat ZI sama dengan V per F dikalikan XIKI ditambah dengan L per F dikalikan dengan XI. Nah, kemudian kita masukkan bahwa V per F ini adalah 1 min L per F. Nah, nanti akan ketemu persamaan ini ya. Nah, kemudian kita tarik XI-nya keluar, sehingga nanti XI ini sama dengan ZI per 1 dikurangi dengan L per F, KI ditambah dengan L per F ya. Kayaknya tadi saya ada kesalahan ya, mohon maaf. ZI-nya ini juga mol ya, jadi ini persen mol umpan, ini persen mol uap, ini persen mol yang cair yang bawah. Nah, sekarang ke mana? Ke sini tadi. Nah, keterangannya ini bahwa L per F ini adalah fraksi umpan yang menjadi cair. Jadi perbandingan ya, rasio antara liquid to feed-nya gitu ya. Kemudian V per F itu adalah fraksi umpan yang menjadi uap. Maka nanti otomatis L per F ditambah dengan V per F itu akan sama dengan 1. Nah, ada 3 poin penting untuk parameter yang ada di dalam perhitungan flash parator, yaitu L per F, T, dan P. Kalau nanti L per F-nya dan T-nya ditentukan, maka nanti yang dicari harga P. Kalau L per F dan P ditentukan, yang dicari adalah T-nya. Kalau T dan P ditentukan, maka yang dicari adalah harga L per F-nya. Ini dari 3 itu tinggal dibolak-balik aja ya nanti. Nah, kemudian ada beberapa aturan penting dalam perhitungan. Saya tambahkan aja untuk flash parator ini ya. Jadi intinya itu kan sebenarnya kalau kita gambarkan dalam TXY diagram, ini, kita sampai 240 apa 250? 240, Bu. Udah habis ya waktunya ya? Udah habis Iya, ya? Habis, ya udah. Kalau gitu kita lanjutkan minggu depan, nanti gabung sama mungkin kalau sempat saya contohkan untuk non-idealnya, kalau nggak sempat ya untuk pertimbangan kimia sama yang flash ini aja ya, flash paration. Nah, ini nanti akan saya berikan, semoga kalian baca ya, karena siapa tahu keluar ujian. Ini hitungnya hampir sama, cuma nanti ada tambahan di sini ya, di rumusnya di sini aja, dan menggunakan nanti lebih enak mencari KI-nya itu menggunakan Deprester ini ya. Di sini saya sudah download di QPDF, ini nanti akan saya share juga ke kalian, biar nanti buat latihan. Tinggal di garis-garis mencari KI dari TP untuk kondisi tertentu ya, tekanan dan temperatur tertentu,
untuk beberapa senyawa hidrokarbon ya, yang di atas itu temperatur rendah, yang di lembar kedua ini temperatur tinggi. Kemudian nanti tolong dipelajari untuk yang flash calculation yang di aplikasi ini ya, nanti akan saya bagikan. Ini tadi udah dibagikan kalau nggak salah ya. Nah ini silahkan dipelajari. Nah ini itu dia perhitungan K-nya itu tidak menggunakan phase saturated ya. Kalau nggak salah ini nggak menggunakan saturated untoined, tapi dia langsung menembak di grafik, kalau nggak salah ya, di grafiknya si De Priester tadi. Makanya saya minta kalian untuk coba ngitung lagi ya, benar apa enggak. Itu aja yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Besok juga akan saya bahas lagi, dan siapa tahu nanti ada pertanyaan, jadi kuliah kita bisa lebih hidup gitu ya. Itu aja, terima kasih semuanya, selamat siang. Maaf Bu, Wassalamualaikum. yang presensi di Sepada nggak bisa Bu. Oh, nggak bisa. Kalian ada kuliah nggak sekarang? Ada kuliah nggak? Kalau nggak, saya presensi di sini ya. Sebentar.